Tiga yaitu penyampaian gambaran umum Forum Keserasian Sosial Bahari Indah Lestari. Kepada Bapak Ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pejabat Negeri Administratif Aki Jaya, yang menghormati Bapak Ketua BPNA Negeri Administratif Aki Jaya, yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu dari Dinas Sosial, bapak-bapak dari tim tekad Kabupaten yang saya hormati, Bapak perwakilan dari P3MTK, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin tamu undangan yang saya hargai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudi meluangkan waktu untuk dapat menghadiri undangan dari kami. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami karena kegiatan ini merupakan bentuk salah satu kepedulian kita terhadap kondisi-kondisi yang ada di desa, khususnya Desa Aki Jaya. Acara sosialisasi Forum Keselarasan Sosial dan nanti akan dilanjutkan dengan dialog tematik bertema peran masyarakat dalam pembangunan. Bapak Ibu, keberadaan Forum Keselarasan Sosial di Desa Aki Jaya tentunya tidak terlepas dari kepedulian pemerintah, perhatian pemerintah terhadap kondisi-kondisi yang ada di masyarakatnya, termasuk di desa kita Aki Jaya. Sepengetahuan saya, informasi yang saya dapatkan bahwa di Kabupaten SBT yang mendapatkan program bantuan Forum Keselarasan Sosial ini ada 2 desa, termasuk desa kita Aki Jaya. Ini tentunya perlu kita sambut baik, karena setelah saya menyimak pemerintah meluncurkan program Forum Keserasian Sosial ini, tentunya ada maksud dan tujuannya. Yang saya tangkap dari turunnya Forum Keserasian Sosial ini, pemerintah melihat ada sesuatu yang tidak serasi di dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Itu terbukti dari ketidakserasian tadi ini, dibuktikan dengan munculnya berbagai konflik sosial di dalam masyarakat. Bagaimana dengan pemahaman radikal, tindakan-tindakan kekerasan yang muncul di dalam masyarakat. Pemerintah mencoba untuk mengatasinya dengan meluncurkan Forum Keserasian Sosial.
Bapak Ibu, kita bersyukur kita menjadi salah satu yang mendapatkannya. Mari kita sama-sama optimalkan forum ini, maksimalkan kerja kita untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan turunnya forum ini. Tentunya forum ini tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan kerjasama semua tokoh, semua unsur elemen yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sengaja saya mengundang tokoh-tokoh yang nantinya saya harapkan bisa bekerja sama dengan forum untuk mengatasi segala masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat. Karena masalah-masalah yang timbul di masyarakat ini tentunya ada kaitannya dengan lancar berjalan atau tidak proses pembangunan, khususnya di desa kita ini. Ketika konflik terjadi, masalah-masalah sosial merebak, maka bisa dipastikan pembangunan akan terhambat. Sementara kita berharap pembangunan ini berjalan dengan lancar sampai kita bisa mendapatkan cita-cita sosial kita berupa kesejahteraan, keadilan sosial, keamanan, kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan forum ini untuk bisa meredam potensi konflik. Kita bisa mengatasi yang sudah terjadi, mencegah potensi-potensi yang ada. Perlu diketahui Bapak Ibu, kami Forum Keselarasan Sosial tentunya tidak bisa bergerak zaman sekarang ini. Tentunya kita membutuhkan anggaran. Dan pemerintah sudah memahami itu. Forum Keselarasan Sosial ini didanai sebesar 150 juta. Mungkin sebagian berpikir terlalu kecil. Sebagian berpikir, itu besar. Nilai nominal ini bukan ukuran. Yang penting semangat kita untuk bisa mencapai tujuan. Nilai besar pun ketika dipergunakan tidak memberikan dampak positif, tidak memberikan manfaat sebesar apapun anggaran yang diberikan, itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika kita mampu memanfaatkan anggaran yang seminimal mungkin, tetapi penempatannya, peruntukannya, ketepatan sasarannya itu, maka diharapkan bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan manfaat yang tidak hanya bisa dirasakan hari ini, tetapi diharapkan ini bisa dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan. Dari anggaran 150 juta itu, kami pengurus forum sepakat untuk mengalokasikan anggaran tersebut dalam berupa kegiatan sarana, mengingat permasalahan yang ada, lalu solusi yang harus kita terapkan, permasalahan yang ada terkait dengan tujuan forum ini untuk menangkal paham-paham radikal, maka kita mengarah kepada bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman kepada warga masyarakat
maka kami buat kegiatan berupa dialog. Dialog ini untuk yang pertama sengaja kita ambil tema peran masyarakat dalam pembangunan. Karena kaitannya tadi ketika konflik, masalah sosial, maka itu akan menghambat kepada pembangunan. Erat kaitannya di situ. Jadi tentunya pemahaman-pemahaman mengenai peranan masing-masing masyarakat ini harus berjalan sesuai dengan peranannya. Pemuda dengan peranannya pemuda, tokoh agama dengan peranannya sebagai tokoh agama, pendidik begitupun sesuai dengan jalurnya, para kaum intelektual, para pemikir itu pun melaksanakan peranannya sesuai dengan ini. Maka kalau sudah seperti itu ditambah dengan kepedulian satu sama lain, insya Allah keserasian sosial yang kita harapkan akan terwujud. Konflik terjadi karena tidak ada keserasian di dalamnya. Insya Allah ke depan Bapak Ibu dari Dinas Sosial, saya sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak ada halangan. Kegiatan dialog tematik ini saya berharap nanti akan dilakukan secara reguler atau situasional sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, mana tema apa yang patut kita angkat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian satu hal lain yang bisa menangkal paham-paham radikal. Kebanyakan paham-paham radikal itu muncul masyarakat karena masyarakat ketidakpahaman masyarakat. Kedua, karena kurangnya kegiatan, monoton, menjadi jenuh sehingga mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang negatif. Jadi untuk itu Forum Keselarasan Sosial mencoba mencermati itu dengan memberikan wadah atau fasilitas. Kami berencana akan membangun gedung kesenian. Jadi dengan gedung kesenian yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemuda, ibu-ibu, siapapun yang membutuhkan gedung itu untuk bisa dipakai menampilkan kreativitasnya. Maka dengan banyaknya kegiatan, pemikiran-pemikiran negatif diharapkan akan bisa kita redam sehingga masyarakat terfokus kepada hal-hal yang positif. Tentunya itu pun tidak bisa kita jalankan sendiri, tetapi butuh dukungan dari semua pihak. Saya melihat potensi di desa kita ini begitu banyak, hanya kita belum mampu untuk menggalinya. Jadi insya Allah mari kita sama-sama ke depan melalui forum ini kita gali, kembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Akijaya khususnya. Kemudian salah satu yang bisa mempengaruhi juga paham-paham radikal, paham-paham atau yang menimbulkan masalah sosial adalah bagaimana tingkat perekonomian masyarakat. Karena cita-cita sosial adalah bagaimana kita bisa terpenuhinya kebutuhan sandang pangan papan masyarakat. Maka ketika itu tidak bisa terpenuhi, itu pun akan sangat rentan, mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negatif yang tidak kita harapkan. Untuk itu insya Allah Forum Keselarasan Sosial dengan anggarannya kita coba atur sedemikian rupa, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa membantu peningkatan ekonomi kreatif masyarakat, sehingga dengan meningkatnya penghasilan masyarakat untuk bisa menumbuhkan pelan-pelan kesejahteraan sosial dan tidak akan mudah lagi
mereka terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Itu satu yang gambaran sedikit yang sepemahaman kami, tentunya yang lebih detail nanti mengenai forum keselarasan sosial akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari Dinas Sosial. Jadi sekali lagi kami dari pengurus forum keselarasan sosial tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua elemen masyarakat, sehingga tujuan dari keberadaan forum lebih jauh lagi, tujuan pembangunan di negeri kita ini berupa cita-cita sosial bisa dengan mudah kita raih. Jadi untuk sementara gambaran umum mengenai forum keserasian sosial di Desa Akijaya saya cukupkan sekian, dan saya juga terima kasih kepada karena mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana ada peralatan musik di sini, ada pemain-penyanyi. Itulah salah satu sebetulnya potensi yang ada di desa kami yang tentunya ini akan membantu kita untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari hal-hal yang negatif, menggali potensi yang ada. Dari tim kearifan lokal saya ucapkan terima kasih. Anda telah bekerja dengan baik menghasilkan ini. Mari kita sama-sama ke depan, kita berpegangan tangan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Insya Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka. Insya Allah saya harapkan nanti di season kedua dengan debat, saya harapkan semua bisa menyampaikan apa saja pemahaman kita tentang peranan masing-masing di dalam masyarakat, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan apa yang harus kita lakukan ke depan. Akhirnya saya ucapkan sekali lagi kepada hadirin semua atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.